Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran yang akan membahas tentang sistem teknologi informasi. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok 10 ada Nadia Agustiwi dan Nauli Anissa Hasibuan. Nah, di era digital ini kita tidak bisa lepas dari teknologi, terutama dalam dunia bisnis. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana e-commerce mengubah cara kita berbelanja atau bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi bisnis? Nah, kali ini kita akan membahas topik-topik ini. Pada topik pertama, kita akan membahas tentang pengertian e-commerce. Apa itu e-commerce dan bagaimana perkembangannya dan mengapa e-commerce itu penting dalam dunia bisnis modern. Definisi e-commerce menurut Adi Nugroho ialah perdagangan elektronik yang merupakan cara untuk menjual dan membeli barang dan jasa lewat jaringan internet. Sedangkan menurut I, e-commerce adalah singkatan dari electronic commerce yang artinya sistem pemasaran secara atau menggunakan media elektronik. E-commerce ini mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan servis dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. E-commerce bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang. E-commerce dan kegiatan yang terkait melalui internet dapat menjadi penggerak untuk memperbaiki ekonomi domestik melalui liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi dengan kegiatan produksi global. Karena e-commerce akan mengintegrasikan perdagangan domestik dengan perdagangan dunia. Berbagai bentuk pembicaraan atau negosiasi tidak hanya akan terbatas dalam aspek perdagangan dunia saja, tetapi bagaimana kebijakan domestik tentang pengawasan di sebuah negara, khususnya dalam bidang telekomunikasi, jasa keuangan, dan pengiriman secara distribusi. Jadi, secara garis besar, e-commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penjualan barang dan jasa melalui internet. Dalam pengertian yang paling umum, e-commerce adalah situs web yang mengiklankan promosi produk yang dapat dianggap e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun e-commerce telah menjadi jauh lebih canggih. Bisnis e-commerce sekarang menawarkan toko online, di mana pelanggan dapat mengakses ribuan produk, pemesanan, pilihan metode pengiriman yang diinginkan, dan pembayaran dengan menggunakan ATM, mobil banking, atau kartu kredit mereka sendiri. Topik kedua ialah mengenai teknologi dan bisnis. Nah, bagaimana teknologi termasuk e-commerce dan m-commerce mempengaruhi dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Teknologi dapat didefinisikan sebagai aplikasi sains untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kualitas kehidupan secara umum. Dalam konteks umum, teknologi mengacu pada struktur organisasi suatu industri, termasuk keterampilan manajerial dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Ini mencakup inovasi spesifik yang meningkatkan produktivitas dan kemajuan pengetahuan dan barang modal secara keseluruhan. Dalam konteks bisnis, teknologi diperlukan untuk menghasilkan, memproses, dan menyebarkan informasi. Ini adalah alat manajemen yang mengotomatiskan pemrosesan informasi yang efisien dan memberikan keuntungan nyata bagi pembisnis, seperti meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan jangkauan global. Teknologi telah merevolusi prinsip dan model bisnis, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan lebih efisien, dan menggunakan alat seperti internet untuk pemasaran dan menjangkau basis konsumen yang lebih luas. Teknologi secara drastis mengubah bentuk bisnis. Teknologi penting dalam konteks bisnis karena dapat membantu dalam integrasi proses yang efisien, meningkatkan kinerja, dan memberikan keunggulan kompetitif, mengotomatiskan pemrosesan informasi, menjadikan alat manajemen yang berharga untuk bisnis.
Teknologi memungkinkan pemilik bisnis untuk memanfaatkan modal yang terbatas dengan cara yang lebih cerdas dan lebih efektif, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Teknologi memungkinkan bisnis untuk merampingkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan beradaptasi dengan landscape pasar yang berubah-ubah, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan dan pertumbuhan bisnis tersebut. Salah satu teknologi bisnis dalam bentuk software yang sangat dikenal saat ini ialah e-commerce. E-commerce dapat digunakan sebagai strategi untuk memaksimalkan kinerja bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi atau platform. E-commerce dapat secara signifikan meningkatkan kinerja bisnis. Memaksimalkan kapasitas e-commerce dalam sebuah bisnis dapat meningkatkan pengalaman berbelanja dan meningkatkan kinerja bisnis secara strategis. Selain itu, pola hidup masyarakat yang ada di era digital telah banyak bergantung pada teknologi, seperti yang kita tahu ya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan e-commerce yang membawa kenyamanan bagi konsumen dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, memanfaatkan e-commerce dan kapasibilitasnya dapat menjadi strategi yang efektif bagi bisnis untuk memaksimalkan kinerja bisnis. Materi yang ketiga yaitu m-commerce. M-commerce merupakan perkembangan dari metode e-commerce yang menurut Sim Dalam Suyanto tahun 2009 merupakan konsep baru yang dapat digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Menurut Sojan Batnan, m-commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui wireless handheld device seperti telepon mobile, personal digital assistant atau PDA, MP3 player, kamera digital, handheld gaming device, dan komputer. Dengan adanya m-commerce, pengguna bisa dengan mudah memasarkan sebuah produk, baik dalam bentuk fisik maupun dalam digital. M-commerce dirasa cukup menjanjikan karena dengan kemudahan dan tidak terbatas aksesnya dapat dicakup oleh semua pelaku bisnis dimanapun dan di kapanpun. Dengan kemudahan ini, diklaim dapat meningkatkan pelanggan atau mitra bisnisnya sehingga dapat memperluas jaringan pemasaran yang lebih efektif, efisien, dan fleksibel untuk memperluas jaringan mitra bisnis, serta dapat meningkatkan profit penjualan. Materi yang keempat yaitu membangun situs e-commerce. Sebagai fasilitas umum komunikasi, dapat dikatakan segala bidang kehidupan telah ada di dalam internet. Mulai dari hasil-hasil penelitian ilmiah sampai ke ramalan bintang dapat kita temui dengan bantuan penyedia jasa informasi internet. Secara umum, terlihat bahwa ada suasana optimis bahwa internet akan menjadi alternatif bisnis yang sangat besar, yang kemudian dapat melahirkan perdagangan elektronis atau lebih dikenal dengan istilah e-commerce. E-commerce melalui internet menawarkan cara publikasi dengan informasi jalur lain, koneksi langsung antara produsen atau pemilik usaha dan konsumen yang terjadi pada media internet, memberikan kesempatan pada konsumen untuk langsung melakukan pemilihan produk-produk terbaik yang diinginkan. Para pelaku usaha menawarkan berbagai macam produk dengan kualitas yang sangat bagus, tidak kalah dengan produk serupa yang berasal dari luar negeri. Dengan melihat peluang inilah, maka dapat dibangun situs e-commerce yang disediakan bagi para pelaku usaha dengan tipe transaksi business to business e-commerce atau B2B SC. Dengan situs e-commerce ini, diharapkan dapat memberikan alternatif lain bagi para pengusaha dalam memasarkan produk mereka ke jaringan yang lebih luas. Hal utama yang dilakukan sebelum membuat rancang bangun sebuah sistem informasi adalah mencari referensi maupun informasi yang terkait dengan sistem informasi yang akan dibuat. Selanjutnya,
mulai menganalisis hal-hal yang dapat dibutuhkan untuk dimuat dalam sistem informasi dan melakukan perencanaan dan target dari sistem informasi. Pada perancangan atau desain sebuah e-commerce, perlu diperhatikan fitur-fitur yang dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem. Selain itu, perlu desain yang interaktif, inovatif, serta eye-catching sehingga pengguna juga tidak bosan ketika hendak berbelanja. Materi yang kelima yaitu pemecahan masalah dan tinjauan keputusan. Secara umum, pemecahan masalah atau problem solving adalah suatu proses berpikir dan bertindak yang dilakukan seseorang atau organisasi untuk menemukan solusi dari suatu kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini atau masalah dengan kondisi yang diharapkan ataupun tujuan. Nah, dalam konteks sistem teknologi informasi, e-commerce atau m-commerce, pemecahan masalah berarti serangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi masalah, misalnya transaksi gagal, sistem lambat, ataupun kepercayaan konsumen yang rendah. Yang kedua yaitu menganalisis penyebab masalah, apakah karena faktor teknis, manajemen, maupun sumber daya. Yang ketiga yaitu untuk merancang alternatif solusi, misalnya meningkatkan server, menggunakan payment gateway yang lebih aman, ataupun promosi digital. Yang keempat yaitu memilih solusi terbaik dan menerapkannya. Yang kelima yaitu mengevaluasi hasil, apakah solusi tersebut efektif atau perlu perbaikan lebih lanjut. Berikut saya sajikan pula contoh studi kasus nyata pada aplikasi Shopee atau e-commerce dan m-commerce dan toko warung kaos atau m-commerce berbasis web, beserta penjelasan pemecahan masalah serta tinjauan keputusannya. Yang pertama yaitu aplikasi Shopee, e-commerce dan m-commerce. Yang pada bagian A ada pemecahan masalah. Nah, di sini Shopee menghadapi persaingan ketat di kawasan Asia Tenggara. Salah satu strategi efektif yang diterapkan yaitu gamification pada aplikasi mobile mereka, misalnya fitur Shopee Farm, Shopee Pets, live streaming, dan mini games yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan frekuensi kunjungan harian. Berikut adalah hasil dari yang di atas tadi, yaitu yang pertama, pendapatan Shopee tumbuh menjadi 33,7% atau setara dengan 3,8 miliar US dollar pada kuartal kedua pada tahun 2025. Yang kedua yaitu gross merchandise value atau GMV naik sebesar 28%. Sebagian didorong oleh fitur interaktif seperti mini games dan live streaming. Nah, pada bagian B ini saya akan menjelaskan tinjauan keputusan. Keputusan strategis yang dapat diambil oleh aplikasi Shopee meliputi yang pertama, investasi pada fitur interaktif untuk meningkatkan retention dan engagement. Yang kedua yaitu penggunaan antara e-commerce dan m-commerce dalam satu platform terpadu. Yang ketiga yaitu memilih strategi in-house development dengan teknologi escrow atau Shopee Guardian, logistik parents, dan Shopee Pay sebagai bagian dari C-Limit. Pada bagian yang kedua, saya akan membahas permasalahan pada toko warung kaos atau e-commerce berbasis web. Bagian A ini berisi tentang pemecahan masalah pada toko warung kaos. Toko fashion pria atau warung kaos menerapkan sistem e-commerce berbasis web dengan PHP, MySQL, dan XAMPP menggunakan metode Action Research dan desain sistem visual atau UML. Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh warung kaos ini yaitu promosi terbatas, manajemen stok, dan transaksi belum optimal. Solusi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, desain dan pengembangan sistem e-commerce untuk memperluas jangkauan pemasaran. Yang kedua yaitu memudahkan pengelolaan stok dan transaksi secara online. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kemudahan bertransaksi di berbagai perangkat mobile. Nah, pada bagian yang B yaitu saya akan menjelaskan mengenai tinjauan keputusan.
Keputusan yang dapat diambil oleh warung kaos yaitu yang pertama, memilih platform web e-commerce agar dapat diakses via ponsel tanpa perlu aplikasi khusus. Yang kedua yaitu menggunakan metode pengembangan waterfall dengan tahapan analisis, desain, pengodean, serta pengujian untuk memastikan apakah sistem dapat berjalan dengan baik dan stabil atau tidak. Sebagai penutup, video pembelajaran ini telah menguraikan bagaimana sistem teknologi informasi khususnya e-commerce dan mobile commerce mentransformasikan bisnis di era digital. Teknologi bukan hanya alat, tetapi fondasi strategis yang meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kemampuan adaptasi bisnis. Mobile commerce menawarkan aksesibilitas tanpa batas melalui perangkat seluler, menuntut fokus pada pengalaman pelanggan yang optimal, keamanan transaksi, dan pemanfaatan data analitik untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Studi kasus yang sudah dibahas tadi, seperti Shopee dan warung kaos, menggambarkan pentingnya inovasi dan pemecahan masalah yang efektif. Kesimpulannya, bisnis yang berhasil mengadopsi dan beradaptasi dengan tren e-commerce dan mobile commerce sambil memprioritaskan keamanan dan kepercayaan pelanggan atau konsumen akan meraih pertumbuhan dan keberlanjutan dan kesuksesan di lanskap bisnis modern yang ada pada sekarang. Sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kali ini. Kiranya materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton.